Laksa bukan hanya sekedar hidangan lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Perpaduan sempurna antara mie, kuah santan yang kaya, dan rempah-rempah yang menggugah. Sungguh pernikahan cita rasa yang memanjakan indera perasa. Laksa, bukti nyata harmonisasi antara warisan kuliner Melayu dan Tionghoa. Di setiap suapan laksa, terdapat kisah budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Laksa menyatukan rasa, kenangan, dan budaya. Jadi waktu tahun 1970-an, laksa ini pertama kali muncul di Tangerang. Dan munculnya itu dibawa sama abang-abang yang mikul laksa. Biasanya para penjual itu berkeliling di sekitar pemukiman penduduk. Nah tapi, 20 tahun setelahnya, laksa ini justru menghilang dari bumi Tangerang, seperti ditelan bumi. Lalu kemudian di awal tahun 2000-an, laksa kembali muncul, bahkan menjadi makanan favorit buat orang-orang di Tangerang. Nah, laksa ini kan sebenarnya banyak banget jenisnya. Ada laksa Betawi, laksa Bogor, dan laksa Tangerang. Yang bikin laksa Tangerang ini spesial, ketika laksa-laksa lain itu pakai mie biasa, laksa di Tangerang ini pakai mie bihun. Nah, ngomong-ngomong soal laksa di Tangerang, ada salah satu laksa yang legendaris banget. Namanya itu laksa Ciikim. Saking legendaris dan fenomenalnya laksa ini, laksa tersebut banyak banget diliput sama stasiun televisi. Bahkan food blogger juga banyak yang mampir. Gak cuma itu, influencer-influencer juga penasaran dan akhirnya mencicipi laksa Ciikim. Oke, nama saya Cikim. Hai. Laksa itu jadi khas dari Bogor sebenarnya. Laksa ini dari Bogor. Di Tangerang ada, cuman jarang aja. Pada awalnya di daerah Tangerang sini yang jual laksa bihun itu jarang, tapi ada. Karena di sini kagak ada, ya Cici punya inisiatif. Kadang kita kan suka ke Bogor gitu makan. Kalau laksa ini kan terkenal mungkin dari Bogor. Laksa bihun karena di sini nggak ada. Cici punya inisiatif sama keluarga, sama suami, sama anak, suka laksa bihun. Namanya kita pertama-tama baru jualan itu, ya pasti kurang lah. Kurang ini. Cuma kita punya inisiatif cari apa nih kurangnya gitu. Jadi langsung sama-sama kita kembangin, ya alhamdulillah. Mungkin karena rasa ya, kita nggak bakal bisa ngurangin rasa itu. Harus kualitasnya mungkin mutunya itu dijaga. Jangan sampai dikurangin karena kita jadi kasih udang kering. Baby, ya. Pada awal-awalnya mungkin pertama jualan tuh sepi lah. Ya pas kita namanya jaga kualitas ramah tamah kepada pembeli, mungkin dari mulut ke mulut itu hampir jalan ke 4 tahun kita baru mulai berkembang. Laksa diambil dari bahasa Sangsakerta yang artinya banyak. Sama seperti makna laksa, satu mangkok laksa bihun Ciikim disajikan dalam porsi yang mengenyangkan. Hanya dengan merogoh 30.000 saja, Anda dapat menikmati harmonisasi bihun, tauge, suiran ayam, daun kemangi, emping, dan juga ketupat yang disiram kuah kuning yang mengepul. Ditambah perasan jeruk nipis dan sambal, laksa Ciikim terasa semakin nikmat. Jika Anda datang ke Tangerang, jangan lupa untuk menikmati semangkuk laksa Ciikim yang sangat mengenyangkan. Sekali lagi, laksa bukan hanya soal rasa, tetapi juga kenangan dan warisan budaya. Halo, gue Dara. Halo, gue Nuke. Halo, gue Rafa. Di sini gue bikin naskah sama ambil editing juga sih. Peran gue di sini adalah dokumentasi, jadi semua video dan footage gue yang ngambil
Dan gue akan bantuin Tiara untuk mengedit video yang akan dipublish nanti. Oke, jadi peran gue di sini itu gue survei lokasi. Dari banyaknya pilihan lokasi yang pengen kita datengin, kita milih Ciikim ini di Tangerang kemarin. Gue juga approach narasumber kita untuk liputan. Jadi waktu bikin naskah sempat revisi beberapa kali karena ada opsi tambahan di narasumber. Terus juga di hari liputan pertama sayang banget gue nggak bisa ikut sama Rafa Manuke soalnya gue sakit gigi. Dan sekarang pun kenapa gue pakai masker sendirian ya karena gue sakit gigi. Gitu aja sih. Kendala di hari pertama itu adalah kondisi di lapangan ya, karena di sana cukup ramai, orang lalu lalang dan cahayanya yang kurang karena waktu itu juga mendung, udah mau hujan. Pertama cuaca, waktu itu kebetulan kita lagi hujan deras banget. Dan sama kita nyari narasumber di lokasi itu susah banget nyari yang mau diwawancara sama kita sih. Stay tune day 2. Stay tune day 2. Stay tune day 2. Ternyata di day itu kita juga gagal. Ini liputan hari kedua dan hasilnya nihil. Day itu gue telat dan ternyata kita nggak sesuai sama ekspektasi yang udah kita harapkan. Kalau kemarin di day 1, Luke sama Rafa itu kesana di sore-sore dan ternyata nggak dapet narasumber yang oke buat diwawancara, khususnya itu di pelanggan. Akhirnya kita memutuskan untuk datang lagi di jam-jam rame. Nah kata Cikim jam rame itu di jam makan siang. Tapi ternyata pas kita datang, kondisi sangat tidak kondusif. Crowded, jalanan ramai, banyak motor mobil lalu lalang, ada live music. Endingnya malah lebih parah, kita nggak dapat narasumber satupun buat diwawancara. Jadi kita udah masuk di proses editing. Ini hari ketiga kita ngerjain UAS digital videografi. Kalau sebelumnya gue udah bilang kalau misalkan gue ambil naskah sama editing, sekarang editing gue pindahin. Kenapa? Karena gue juga ngerangkap job. Selain gue bikin naskah, gue juga harus jadi reporter karena ada beberapa kekurangan dalam video kita. Selain itu gue juga harus mikirin konsep buat trailer dibantu sama teman gue. Gue yang ngambil proses editing. Jadi gue sama Kedara, gue ngerangkup 2 kerjaan. Yang pertama itu dokumentasi, yang kedua editing. Jadi selama editing kendala gue itu pertama laptop gue tuh nggak bisa buat ngedit sebenarnya, tapi kita paksa akhirnya jadi. Dan kendala yang kedua adalah ide gue sama ide Dara tuh agak jomplang ya, agak berbeda gitu. Jadi kita sempat sedikit cekcok konflik gitu, tapi alhamdulillah aman.